Selamat siang, peserta didik semuanya. Pada siang hari ini kita akan belajar patologi pada penyakit malnutrition. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita harus paham tentang visi dan misi dari program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes TNI AU Adi Sucipto, yaitu untuk visinya menjadi program studi Diploma 3 Gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan dirgantaraan pada tahun 2023. Untuk misinya ada 4, silakan bisa dibaca dan dipelajari. Kemudian masuk ke inti, yaitu tentang malnutrition. Jadi apa sih sebenarnya dari malnutrition? Jadi malnutrition itu adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan dan atau defisiensi pada zat gizi. Jadi dikatakan malnutrition itu bisa terjadi ketika kita bisa kelebihan intake atau kekurangan intake sesuatu, kita sebut dengan malnutrition. Nah, kalau misalnya yang kita akan fokuskan di sini adalah yang pada defisiensi makronutrien, yaitu yang pertama malnutrition protein energy atau kurang energi protein, atau kita biasa sebut dengan gizi buruk. Kemudian nanti juga ada protein defisiensi atau defisiensi protein dan defisiensi energi. Nah, malnutrition ini selain terjadi pada makronutrien juga bisa terjadi pada mikronutrien, yaitu terjadi defisiensi misalnya elektrolit, misalnya dari magnesiumnya, fosfornya, potasiumnya. Bisa juga malnutritionnya dari kekurangan mineral seperti zinc, kromium, selenium. Kemudian bisa juga dari defisiensi vitamin D dan tiamin. Nah, kondisi malnutrition ini biasanya kalau defisiensi makronutrien itu kadang-kadang disertai juga dengan defisiensi mikronutrien, karena asupan makronutrien itu pasti mengandung beberapa mikronutrien. Jadi ketika asupan makronutriennya kurang, otomatis maka mikronutriennya juga kadang-kadang akan berpengaruh. Nah, di sini kita bisa membandingkan sebenarnya apa sih yang kita sebut dengan malnutrition. Jadi yang paling kiri ini adalah postur tubuh anak yang normal. Jadi antara berat badan dan tinggi badannya itu proporsional. Kemudian kita masuk ke yang namanya wasted. Jadi dia itu lebih kurus dibandingkan pada anak yang normal. Kemudian kita sebut dengan stunted atau stunting bahasa Indonesianya. Itu merupakan keadaan anak ketika dia lebih pendek daripada anak yang normal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan wasted and stunted atau disebut dengan kurus dan pendek. Itu dia lebih kurus dan pendek dibandingkan anak pada seusianya atau anak yang normal. Nah, nanti malnutrition ini dibagi menjadi dua, ada yang chronic malnutrition, ada yang acute malnutrition. Kalau yang malnutrisi kronik itu merupakan keadaan kekurangan atau kelebihan dari nutrisi atau gizi pada waktu yang lama atau panjang. Nah, kita sebutnya dengan stunting. Nah, stunting ini merupakan apa? Indikator dari kekurangan gizi jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita nanti bekerja di puskesmas, ketemu dengan anak-anak yang mengalami stunting atau pendek, berarti dia ini mengindikasikan bahwa dia mengalami kekurangan gizi pada jangka waktu yang lama atau kronis. Nah, stunting ini biasanya terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun dan bersifat biasanya irreversible atau tidak dapat kembali seperti semula. Kemudian apa sih yang terjadi ketika anak mengalami stunting, akibatnya apa? Jadi kalau jangka pendeknya, maka anak yang mengalami stunting tentu saja mengalami gangguan pertumbuhan karena dia tinggi badannya tidak tumbuh secara normal. Kemudian biasanya pada anak-anak yang stunting itu juga terjadi berat badannya menurun dan disertai dengan defisiensi mikronutrien, biasanya dalam bentuk zinc atau selenium. Kemudian apa sih implikasi atau efek jangka panjangnya? Jadi
anak-anak yang mengalami stunting akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik, bahkan bisa menjadi kerdil atau cebol kalau tidak ditangani dengan baik, dan juga ada gangguan mental atau retardasi mental. Jadi IQ poinnya akan turun karena biasanya pada anak-anak yang mengalami stunting ini dia mengalami gangguan mikronutrien seperti yodium, selenium, dan zinc yang berfungsi untuk pertumbuhan otak atau untuk mielinisasi otak. Kemudian anak-anak yang kena stunting ini juga akan mengalami peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan infeksi. Anak-anak ini biasanya akan mudah sakit dan akan mudah diare atau yang sakit-sakit yang sering terjadi pada anak-anak seusianya. Kemudian yang kedua yaitu acute malnutrition. Jadi keadaan malnutrisi atau kekurangan nutrisi ini pada fase yang akut. Biasanya ini bersifat reversible atau bisa disembuhkan. Tapi karena sifatnya akut, maka biasanya angka kematiannya pun cukup tinggi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan wasting, yaitu terlalu kurus untuk tingginya. Nah, apa sih yang terjadi ketika anak-anak mengalami wasting? Tentu saja akan mengalami berat badannya sangat menurun. Kemudian biasanya juga terjadi defisiensi mikronutrien. Nah, kalau kita melihat di suatu daerah itu kok banyak sekali anak-anak yang mengalami wasting, maka kita dapat menyimpulkan atau mengindikasikan bahwa kira-kira di suatu daerah itu kemungkinan terjadi kondisi kelaparan dan darurat gizi. Nah, yang ketiga yaitu severe acute malnutrition. Jadi tengah-tengah, jadi antara akut dan kronik. Kita sebutnya dengan severe acute malnutrition atau disingkat dengan SAM. Jadi pada fase severe acute malnutrition ini biasanya pada awalnya itu merupakan mekanisme normal secara fisiologis ketika tubuh beradaptasi. Jadi ketika tubuh tidak cukup asupan nutrisinya, maka dia akan beradaptasi supaya bisa bertahan. Dengan cara bagaimana? Memobilisasi energinya dan mengambil cadangan nutrisinya. Jadi karena asupannya kurang, otomatis dia akan mengambil cadangan yang ada di dalam tubuhnya supaya tetap terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, pada anak-anak yang mengalami severe acute malnutrition ini, biasanya dia mengalami penurunan energi metabolisme basal. Jadi, untuk mempertahankan fisiologi normalnya, karena dia kurang makan, jadi metabolismenya pun akan menurun supaya tidak butuh banyak asupan energi. Kemudian, kebutuhan gizinya pun juga akan turun. Nah, pada awalnya fase severe acute malnutrition ini sebenarnya itu menguntungkan karena pada fase ini tubuh itu dalam fase untuk membuat menstabilkan diri yang kita sebut dengan homeostasis. Nah, tetapi ketika kondisi ini terjadi secara terus-menerus dan saat tingkat keparahannya meningkat, maka proses ini itu akan menurunkan kemampuan tubuh kita itu dalam menghadapi stres dari luar atau stres oksidatif, misalnya infeksi. Jadi tubuhnya akan rentan untuk mengalami infeksi. Ada 3 jenis atau klasifikasi dari severe acute malnutrition. Yang pertama adalah marasmus. Jadi kondisi ketika anak itu mengalami kekurangan asupan karbohidrat atau kalori. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya penurunan berat badan yang parah. Jadi si anak ini lama-lama tubuhnya ini tinggal tulang terbarut kulit, jadi hampir tidak berdaging. Kemudian ada tipe 2 yang disebut dengan kwashiorkor. Kita sebut dengan kwashiorkor, jadi dia ini anaknya mengalami kekurangan protein, kekurangan asupan protein pada makanannya. Tapi energinya ini masih cukup. Jadi yang terjadi pada dia yang paling umum terjadi itu ciri-cirinya adalah membengkak, yaitu karena adanya akumulasi air atau disebut dengan edema. Kemudian yang ketiga adalah ada marasmik dan kwashiorkor, merupakan gabungan antara gejala marasmus dan kwashiorkor.
Ini disebabkan karena kekurangan energi protein atau malnutrition protein dan energi. Nah, ciri-ciri marasmus yang pertama adalah biasanya anaknya tampak sangat kurus. Jadi tadi seperti tulang terbungkus kulit. Kemudian dari wajahnya ini, anaknya itu wajahnya seperti orang tua. Nah, biasanya anak ini juga mengalami rewel dan cengeng. Kemudian kita lihat di kulitnya itu keriput seperti orang tua juga. Kemudian pada jaringan lemak subkutis atau antara kulit dengan daging itu hampir tidak ada. Kemudian otot pahanya itu mengendor. Kita sebut dengan baggy band. Jadi kalau kita lihat ketika mereka melepas pakaiannya yang bagian pahanya itu terlihat bahwa anak itu seperti memakai celana baggy atau baggy band. Jadi dia mengendor gitu otot pahanya. Kemudian pada umumnya perutnya itu cekung. Kemudian tulang rusuknya ini menonjol sampai kelihatan, makanya kita sebut dengan pianus saja seperti piano. Kemudian pada anak yang mengalami marasmus ini biasanya sering disertai dengan penyakit infeksi. Nah, biasanya umumnya itu penyakit infeksinya itu bersifatnya kronis dan berulang. Jadi sering flu terus-menerus, sering mengalami diare, sering demam, cacingan. Kemudian yang paling sering ya infeksi yang paling sering itu mengalami diare yang lama atau persisten. Nah, berikut salah satu kasus yang terjadi di RSUP Karyadi Semarang. Contoh anak gizi buruk marasmus dengan penyertanya yaitu HIV atau AIDS. Bisa kita lihat di sini bahwa wajahnya seperti orang tua. Kemudian kita lihat bahwa terlihat longgar kulitnya. Jadi sama sekali tidak ada lemak seputannya. Kemudian tadi yang pianosins atau ika gambang yaitu kulit rusuknya tampak terlihat sangat jelas. Kemudian bisa kita lihat bahwa kulit pahanya itu keriput. Kemudian di pantatnya ini juga berkeriput atau yang kita sebut dengan baggy pants. Nah, ini contoh lagi anak gizi buruk yang mengalami marasmus. Bisa kita lihat kan, memang ketika dibuka bajunya kelihatan bahwa bagian pantatnya sampai ke pahanya ini terlihat bahwa nah, kemudian ini contoh lagi kasus gizi buruk. Nah, ini juga sangat kelihatan seperti orang tua wajahnya. Kemudian rambutnya masih hitam kalau yang marasmus ini. Nah, ini kita bisa lihat dia bentuknya iga gambang, sangat kurus sekali. Dan bahkan sampai terjadi atrofi otot atau pengecilan otot karena kekurangan tadi energi. Akibatnya protein diambil, jadi kan daging atau otot mengandung protein, jadi proteinnya diambil untuk menghasilkan energi. Bahkan lemak-lemaknya pun sudah sangat tipis dan habis. Nah, lanjut ke kwashiorkor, yaitu gizi buruk dengan edema. Jadi kalau tadi yang marasmus itu gizi buruk yang tanpa edema, ciri-ciri paling gampang kita lihatnya. Jadi kalau fase kwashiorkor ini merupakan gizi buruk dengan edema. Merupakan apa? Jadi si kwashiorkor ini bentuk manifestasi gizi buruk dengan tanda dan gejala klinis yang paling terlihat itu adalah edemanya, terutama pada kedua punggung kakinya. Kemudian biasanya terlihat ciri-cirinya yaitu wajahnya membulat dan sumbat seperti moon face atau kita sebutnya moon face. Kemudian pandangan matanya seperti sayu, rambutnya tipis, jadi kemerahan. Kalau tadi yang marasmus rambutnya masih hitam, tapi kalau yang kwashiorkor ini biasanya rambutnya berwarna kemerahan seperti warnanya rambut pada tanaman jagung, dan juga gampang atau mudah dicabut tanpa mengalami rasa sakit. Nah, pada kwashiorkor ini biasanya juga terjadi perubahan status mental. Jadi biasanya anaknya cengeng, suka menangis, rewel, dan bahkan bisa jadi apatis. Kemudian ciri kwashiorkor yang bisa kita lihat lagi yaitu terjadi pembesaran hati atau hepatomegali. Kemudian terjadi pengecilan otot atau hipertrofi
Dan juga biasanya ada kelainan kulit karena kekurangan protein. Warnanya merah muda yang kita sebut dengan crazy pavement dermatosis. Kemudian juga pada pasien kwashiorkor ini biasanya sering disertai dengan penyakit infeksi. Biasanya sifatnya akut, yaitu ada anemia dan diare misalnya. Jadi ini infeksi karena kwashiorkor. Kalau tadi kan yang marasmus contohnya adalah HIV, jadi bisa jadi infeksi dulu baru infeksi HIV dulu baru kena gizi buruk, atau gizi buruk yang jadi bikin orang terkena penyakit infeksi lainnya. Jadi ini kayak lingkaran setan ya. Nah, ini salah satu gambar jadi dari pasien gizi buruk kwashiorkor. Ini bisa kita lihat di sini bahwa sangat kurus sekali anaknya, tulang selangka dan tulang rusuknya kelihatan, dan terjadi edema pada kedua kaki. Itu yang ciri paling khas dari gizi buruk kwashiorkor. Kemudian ini yang kita sebut dengan tadi crazy pavement dermatosis. Jadi warna kulit berupa bercak merah, kemudian bentuk berwarna merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas kalau sudah lama. Kemudian ini gambar, jadi contoh ini rambutnya jarang-jarang kalau pasien kwashiorkor ini. Kemudian wajahnya membulat atau moon face, puffy, dan ini paling sering edema pada kedua kakinya. Untuk edema pada kwashiorkor ini ada beberapa derajatnya. Ada derajat 1, 2, dan 3. Kenapa kita harus menggolongkan derajatnya? Karena ini berhubungan untuk nanti terapinya, menentukan jumlah syarat yang akan diberikan. Jadi semakin tinggi derajatnya, maka pemberian caranya pun akan dikurangi karena nanti memperparah edema atau bengkak pada pasien kwashiorkor. Nah, yang tadi yang paling sering kan pada kedua punggung kaki ya, itu disebut dengan derajat edema 1. Kemudian yang positif 2 itu pada tungkai kaki dan juga pada lengan bawahnya. Nah, kalau yang paling parah itu edemanya pada seluruh tubuh dan sampai ke wajah dan perutnya. Nah, untuk sifat edema pada kwashiorkor ini kita sebut dengan pitting edema. Jadi, apa itu pitting edema? Jadi, pitting edema merupakan cekungan atau mungkin lekuan yang timbul setelah bagian kulit yang bengkak itu ditekan menggunakan jari. Jadi, kalau biasanya kita misalnya menekan tangan kita atau mungkin lengan kita, maka seharusnya itu kembali seperti semula. Tetapi kalau pada pasien kwashiorkor ini ketika ditekan dia membentuk cekungan, tidak kembali membentuk semula. Nah, ini yang ketiga yaitu disebutnya dengan marasmik kwashiorkor. Jadi marasmik kwashiorkor ini merupakan gabungan antara gejala marasmik dan kwashiorkor. Jadi kekurangan energi dan protein. Biasanya kalau untuk penentuan status gizi dikatakan mengalami marasmik dan kwashiorkor, nanti kita belajar di mata kuliah penilaian status gizi. Itu biasanya BB per TB-nya atau BB per panjang badannya itu kurang dari -3 standar deviasi. Seperti apa -3 standar deviasi perhitungannya nanti akan dijelaskan di mata kuliah penilaian status gizi. Nah, biasanya pada pasien marasmik kwashiorkor ini tidak disertai edema yang mencolok, jadi tidak ada edema.